Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkur ku di kakimu, rasakan hadiratmu, akan melepaskanmu. Engkau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikan ku bencanamu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, rencana-Mu, ku serahkan padamu. Hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, amin, ku serahkan padamu. Oh haleluya. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku
malaya la robo dia la raba la rabo dia la raba la de. Memuliakan masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakmu ku serahkan padamu. Hanya di dalammu ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, pada sore hari ini hamba-Mu diizinkan membawa sabda kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pelita bagiku dan terang bagi jalan-jalanku. Semua orang yang mendengarkan firman Tuhan ini, engkau diberkati dan engkau sadar dan kembali ke jalan Tuhan yang benar. Amin. Shalom, selamat sore saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Ya, di zaman sekarang ini hampir semua manusia mereka lebih mementingkan uang daripada sang penciptanya. Waktu manusia membutuhkan pertolongan kepada Tuhan Yesus, situasi kondisi mereka dalam sedang yang tidak memungkinkan, dalam masa kondisi yang sangat kritis, sedang masa paceklik krisis perekonomian dalam hal keuangan. Perhatikan, bahkan tidak sedikit manusia yang mengikuti pola dunia ini, sistem dunia ini, pusat perekonomian patokannya siklus perbankan. Maka tidak sedikit mereka mengikuti regulasi pola perbankan yang ada di dunia ini. Mereka salah. Hampir semua mereka terjerat permasalahan demi permasalahan, yaitu hutang piutang, ya. Mereka terjerat dan terlilit, ya. Tidak sedikit, ya. Mereka terjerat, bahkan aset mereka yang dijaminkan habis semuanya, disita, tidak tersisa. Orang macam tersebut, mereka datang minta pertolongan. Dia datang kepada temannya ke depan, ke belakang, ke kiri, dan ke kanan. Tidak ada yang mau menolongnya. Maka dia datanglah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah kasih, pintu pertolongan bagi orang yang telah salah, pengampunan dibuka, ya, kepada Anda semua yang mendengarkan. Ya, dia memohon kepada Tuhan Yesus agar bisa ditolong dan dilepasi, ya, dari permasalahan hutang piutang. Bahkan dia minta juga kepada Tuhan agar perekonomiannya bisa dipulihkan, ya. Maka Tuhan ajarkan kepada dia, amin, yaitu pola sistem bagaimana cara hidup diberkati dengan caranya Tuhan. Anda sudah tahu, ya. Tuhan Yesus adalah kasih. Dia datang ke dunia, kasih sayangnya kepada Anda dan saya, yang tadinya mestinya Anda dan saya binasa, tapi Tuhan ubah, ya, menjadi anaknya. Yang binasa itu diangkat menjadi anaknya. Begitu sayang dan begitu kasih ya Tuhan kepada kita. Dan bonus yang Anda dan saya dapatkan, mendapat kehidupan kekal selama-lamanya. Amin. Perhatikan, apakah mereka semua berubah setelah dipulihkan? Perhatikan, setelah mereka dipulihkan, utang piutang beres, perekonomian beres, asetnya itu dilipat gandakan lagi oleh Tuhan. Perhatikan, bahkan pada hari Minggu ibadah raya, sudah saatnya mereka beribadah dan menyembah kepada Tuhan yang benar. Tidak sedikit mereka, karena ada janji pertemuan bisnis, ya, dengan partner bisnisnya, mereka tidak ke gereja, ya, malah ketemu, ya, untuk membicarakan, ya, bisnis
tujuannya keuntungan uang, money oriented, apakah ada Tuhan di dalam hatinya? Tuhan Yesus melihat kelakuan manusia, bahkan Tuhan Yesus menangis. Karena mereka lebih mementingkan uang daripada Tuhan Sang Penciptanya. Bukankah Tuhan itu adalah firman? Firman itu yang menjadikan semua segala yang ada. Bahkan langit bumi, alam semesta, bahkan jagat raya dan manusia. Semua diciptakannya. Bahkan manusia diciptakannya saking sayangnya Tuhan terhadap kita. Dia ciptakan manusia dari debu dan tanah, dibuatnya manusia ciptaan yang paling sempurna karena serupa dengan gambarannya. Amin. Kita buka Galatia ayat 6 sampai dengan 10. Demikian sabda firman Tuhan. Barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan di dalam dagingnya. Stop sampai situ dulu. Yang Anda lakukan money oriented, ya, semua hal-hal tentang duniawi itu adalah kedagingan. Ya, Anda akan menuai kebinasaan, Tuhan bilang. Tetapi barang siapa menabur roh, yaitu firman Tuhan, ya, engkau mengikuti firman Tuhan, firman itu adalah roh yang hidup, maka engkau akan menuai kehidupan yang kekal selama-lamanya. Dan engkau melakukan roh itu, firman itu, dan kau ikuti apa yang dikatakan firman itu, bonus yang kau mendapat kehidupan yang kekal sampai selama-lamanya, karena roh Tuhan itu ada dalammu. Amin. Kita buka mohon maaf, yang tadi hanya ayat 8 ya, mohon maaf ya. Kita buka Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Garis bawahi ya, dia datang ya menyadari Anda yang salah, yang berdosa, dibenarkan, yang tidak mau mendengar, dihakimi. Tuhan bisa begitu ya, tapi dia datang ke dunia bukan untuk menghakimi ya, tapi dia datang untuk menyelamatkan Anda dan saya, supaya Anda dan saya hidup kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Kita lihat Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Amin. Sorga berbicara tentang masa depan. Dan jika Tuhan ada dalam dirimu, engkau tentunya seperti Bapamu. Karena apa yang dilakukan Bapamu adalah sempurna. Amin. Pasti engkau anak pasti lakukan juga. Kalau roh Tuhan ada dalam dalammu, engkau akan melakukan seperti Bapamu Tuhan Yesus lakukan. Bahkan engkau dapat melakukan lebih yang pernah Tuhan lakukan di dunia ini. Amin. Karena Tuhan selalu bicara tentang masa depan. Sorga itu masa depan ya. Arti dan sorga masa depan, baca ayat selanjutnya, adalah sempurna. Artinya engkau sempurna di masa depan, engkau masuk di masa depan yang sempurna bersama Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan Bapa kita inginkan. Ingat cerita Yusuf, anak Yakub, di mana Yakub itu adalah anaknya Ishak ya. Yakub mempunyai anak 12 ya, yang sekarang kita tahu ke-12 anaknya itu menjadi 12 suku di Israel. Amin. Yakub datang menemui Laban. Karena Yakub ya, perhatikan, karena Yakub ya sangat jatuh cinta dengan Rahel ya, maka dia berbicara dengan Laban, ayahnya. Dan ia ingin mempersunting si Rahel. Perhatikan. Yang dikatakan Laban, syarat ketentuan berlaku. Yaitu apa? Jika engkau ingin mempersunting anakku Rahel, engkau harus bekerja kepadaku selama 7 tahun. Setelah 7 tahun baru aku kawinkan anakku kepadamu.
Maka demi cinta sang terkasih, dia lakukan, dia kerja dengan Laban selama 7 tahun. Genaplah 7 tahun, maka pesta perkawinan itu dirayakan. Pada saat dirayakan, perhatikan. Biasanya orang kalau zaman dulu itu, kalau pengantin mukanya ditutup ya. Ya ceritanya kurang lebih seperti itu. Ya, begitu pesta segala macam, begitu mukanya dibuka, kok bukan Rahel malah Lea. Ternyata Laban membohonginya. Dia menipu, ya. Dan Yakub komplain ya kepada mertuanya. Kenapa kau berikan Lea kepadaku? Aku minta Rahel, kenapa kau kasih Lea? Rahel ini spesial, ya. Karena 7 tahun itu hanya kau bisa dapat anakku yang bernama Lea. Maka dengar dari itu, kalau kau ingin mendapat Rahel, engkau harus bekerja denganku 7 tahun lagi. Karena demi sang tercinta terkasihnya, pujaan hatinya, maka Yakub menjalankan apa yang dikatakan Laban. Dia bekerja 7 tahun lagi. Dan perhatikan, 7 tahun kemudian dia berhasil, dia mempersunting Rahel menjadi istrinya. Lea mempunyai 6 anak, ya. Dan perhatikan, Lea istri yang dikasih, yang dicintai, yang pujaan hati itu sudah didapatkan menjadi istri Yakub. Tetapi Rahel mandul. Bahkan Rahel ingin bunuh diri. Yakub marah. Apa kau sembarangan ngomong begini dan begitu? Nah, akhirnya mereka terjadilah perdebatan dan mereka akhirnya maaf-maafan dan berdoalah. Yakub dan Lea berserulah dia, Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub, dia bilang katanya, aku berseru kepadamu, aku minta kepadamu karena engkau berjanji kepadaku bahwa keturunan dari Abraham itu seperti banyaknya seperti bintang-bintang di langit dan seperti banyaknya pasir di lautan. Kenapa istriku Rahel ini tidak bisa melahirkan anak? Doanya itu didengar oleh Tuhan. 20 tahun ya Rahel tidak mempunyai anak. Di 20 tahun kemudian Rahel mengandung. Yang dilahirkan adalah anak pertamanya bernama Yusuf. Anak kedua yang dilahirkan bernama Benyamin. Karena Yakub mencintai Rahel dan Yakub mencintai dan menyayangi Yusuf. Karena Yusuf itu dilahirkan di hari tuanya. Dan Yusuf, perhatikan, Yakub dapat melihat Yusuf. Anakku, 12 anakku ini satu lain. Kenapa aku lihat di dalamnya itu ada roh Tuhan. Anak ini nurut kepada aku. Apa yang ku minta dia lakukan. Apa yang ku kerja aku minta. Dia tidak pernah ngomel. Dia kerjakan, dia nurut, dia patuh kepada aku. Aku sayang kepada dia. Aku berkenan kepada dia. Ya. Dan membuat 11 saudaranya itu iri kepadanya. Ya. Pada satu hari Yusuf bermimpi. Dan dia setelah bermimpi, dia pada saat perkumpulan keluarga, ada ayahnya Yakub, ada 11 saudaranya dan ibu-ibunya, ya. Yakub mempunyai 4 istri, ya. Dan mempunyai 12 anak. Perhatikan. Yusuf menceritakan bahwa dia telah memimpi bahwa nanti 10 saudaranya itu akan datang bersujud menyembah kepadanya. Karena dia akan menduduki posisi yang sangat tinggi. Ya, dan dia menjadi orang yang berpengaruh dan berkuasa. Perhatikan, 10 saudaranya marah kepada dia. Masakah aku harus menyembahmu? Engkau adekku, dia bilang. Engkau siapa? Engkau masih ingusan. Masa kamu harus menyembahmu begini dan begitu, ya kan? Apakah kamu akan lebih berkuasa dari aku begitu? Perhatikan. Apa yang dilihat kakaknya dan apa yang dilihat Yusuf itu beda. Karena Yusuf melihat tentang masa depan. Karena roh Tuhan itu ada di dalam Yusuf. Ya, setiap orang, setiap manusia, dia dapat melihat yang jauh sana. Melihat masa depan. Orang itu sudah, saya pastikan, di dalamnya itu pasti ada roh Tuhan bersama dia. Amin. Perhatikan. Satu hari karena Yusuf tahu
kesukaan ayahnya, yaitu baju jubah yang indah. Dibuatlah bejubah yang indah dan diberikan kepada Yakub ayahnya, dan ayah Yakub sangat gembira sekali, dan saudara-saudara semakin benci dan semakin keki, ya kan. Dan tidak sedikit ya di belakang ayahnya, saudara-saudaranya Yakub, saudara Yusuf itu mencaci memaki dia dan begini dan begitu ya. Yusuf tidak melawan, Yusuf tidak dendam, Yusuf diam saja. Maka satu hari saudara-saudaranya itu ya berencana ingin membunuh Yusuf. Perhatikan. Maka 12 saudaranya itu berangkatlah mereka ke gurun. Di tengah gurun itu ada sumur kering. Dipaksanya Yusuf masuk ke dalam sumur itu. Tujuannya agar dia kalau kelaparan, kehausan, malam kedinginan, dan dia mati di situ ya. Ditinggalnya. Di dalam sumur Yusuf sendirian. Tapi Yusuf tahu roh Tuhan itu ada di dalam dia. Dan dia berseru, tolong aku, Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Aku adalah keturunan, aku adalah anak dari kakek nenek moyangku. Tolong aku, lepaskan aku dari belenggu, lepaskan aku dari penjara sumur kering ini. Roh Tuhan mendengar apa yang dikatakan Yusuf. Perhatikan. Yusuf, ya, roh Tuhan itu datang kepada Ruben. Dan Ruben digerakkan untuk mengeluarkan Yusuf. Dan pada saat Yusuf dikeluarkan dari sumur, lewatlah rombongan orang-orang dari Ismail. Rombongan Ismail membawa para budak, tujuannya ingin dijual. Maka dengan segera agar Yusuf ini dianggap supaya hilang ya, maka dimasukkan ya di dalam rombongan tersebut, di dalam satu ke penjara ya, seperti kuda ya kan, isinya budak semua. Dan perhatikan, sampailah Yusuf di negeri Mesir. Roh Tuhan selalu menyertai Yusuf di dalam pelelangan jual beli ya, jual beli budak ya. Maka Potifar dapat melihat Yusuf ini beda. Di dalamnya itu kulihat ada Allahnya orang Ibrani, Allahnya Israel. Berapapun harganya aku beli. Maka dibelinya Yusuf. Dan Yusuf dibeli dan dia langsung dijadikan kepala rumah tangga. Potifar adalah seorang bangsawan dari kerajaan Firaun. Dia adalah seorang yang sangat terkenal dan kaya raya. Ya, maka Yusuf dipercayakan kekayaannya, harta bendanya itu untuk dikelola. Perhatikan. Datanglah setan iblis ya, masuk ke dalam istri Potifar. Dia mencoba menghasut, mengganggu Yusuf ya. Tapi apa yang terjadi? Ya, Yusuf ingin diperkosa, Yusuf tidak mau ya. Maka diambil, dirobek jubahnya. Yusuf lari, istri Potifar berteriak dan satu rumah mendengar. Dan Potifar keki, dia marah. Akhirnya mau nggak mau dengan sangat terpaksa, kemarahan Potifar, Yusuf harus dipenjara. Ya, dipenjara raja-raja. Perhatikan. Begitu dipenjara raja-raja, ya, tapi roh Tuhan selalu menyertai Yusuf. Yusuf dipercaya oleh kepala penjara. Ya, Yusuf dikasih kunci, ya, bebas keluar masuk penjara. Ya, hanya karena kepala penjara ini tahu ini orang beda. Karena roh Tuhan itu ada dalam dia, dan orang ini jujur dan tidak akan macam-macam. Ya. Dan di dalam penjara Tuhan menyertai Yusuf. Ya, perhatikan. Di dalam penjara dia bertemu dengan dua orang. Satu juru minuman, dua pejabat ya, khusus untuk membuat minuman untuk Firaun ya. Yang satu lagi untuk membuat roti-roti untuk Firaun ya. Maka satu ketika kedua orang itu bermimpi. Dan dia bertanya kepada Yusuf, apa arti mimpinya itu? Diartikan mimpinya. Hai engkau juru minuman, 3 hari ke depan engkau akan kembali kepada posisimu ya, di dalam istana, menjadi seorang pejabat khusus melayani Firaun dalam hal minuman ya. Dan kau juru roti, 3 hari ke depan ya, engkau akan keluar, kau akan dipancung ya. Maka 3 hari ke depan terjadilah apa yang dikatakan Yusuf itu terjadi. Si tukang minuman itu kembali ke dalam istana, dan si tukang roti itu dihukum mati. Ya. Roh Tuhan selalu menyertai Yusuf, perhatikan. Maka
Satu ketika Firaun bermimpi, dan mimpinya sangat aneh sekali, tentang 7 tahun, dan 7 tahun ini apa. Maka dikumpulkannya semua para jenderal dan para menteri dan orang-orang pintar, ahli nujum dan segala macam. Semuanya jawab, tidak ada jawaban yang memuaskan hati Firaun. Teringatlah ya, digerakkan Tuhan. Karena juru minuman itu adalah messenger, juru minuman itu adalah kurir. Kulirnya Tuhan untuk membawa menyongsong roh Tuhan Yusuf untuk masuk ke dalam istana. Perhatikan, teringatlah, dan Tuhan menggerakkan si juru minuman itu, dan juru minuman berkata kepada Firaun, Baginda Firaun, di dalam penjara ada orang yang pernah mengartikan mimpiku begini dan begitu ya. Maka Baginda Raja Firaun itu segera panggil orang itu segera, aku ingin bertemu dengan dia. Dengan segera Yusuf ya berganti pakaian rapi, cukur ini dan begitu. Dia sangat rapi sekali dia, karena ingin dia bertemu dengan Baginda Raja, seorang penguasa dari kerajaan Firaun di Mesir. Amin. Setelah bertemu dengan Firaun, diartikanlah mimpi ya. Apa ini mimpikan Firaun? 7 tahun akan datang kelimpahan di negeri Mesir, dan 7 tahun ini akan datang bencana kelaparan di seluruh dunia. Ya, maka dengan puaslah jawaban apa yang dijawab diberikan kepada Yusuf kepada Firaun. Maka Firaun berkenan. Firaun memberikan dia 1 cincin dan 1 tongkat komando. Bahkan diberikan jubah yang sama seperti Firaun, dan beri kuasa yang sama seperti Firaun. Ya, dia untuk mengelola semuanya ya. Dalam 7 tahun ini dia harus membeli dan mengumpulkan semua bahan baku makanan di seluruh dunia untuk ditampung di negeri Mesir. Maka seluruh dunia, semua bahan makanan ini dan ono semua dibeli oleh Yusuf. Ditampunglah ya di negeri Mesir. Datanglah bencana yang dimimpikan Firaun itu, yang diartikan oleh Yusuf menjadi kenyataan. Datanglah bencana kelaparan bahkan di seluruh dunia. Perhatikan, sampailah ke negeri Israel ya, ke orang-orang Ibrani itu ya. Maka ayahnya Yakub mengutus 10 saudara Yusuf untuk pergi ke negeri Mesir untuk bertemu dengan Firaun dan untuk membeli bahan makanan. Perhatikan, semua orang seluruh dunia itu kalau datang bertemu dengan Yusuf, sebelum dia deal dan ditanya mau apa, ya semua orang datang menyembah kepada Yusuf. Ya, dan saudaranya pun sampai di istana, dia datang 10-10-nya menyembah Yusuf. Apa yang dimimpikan Yusuf itu menjadi kenyataan, karena Yusuf melihat masa depan, dan masa depan itu menjadi kenyataan. Amin. Perhatikan, Yusuf menjadi orang yang sangat berkuasa setelah Firaun, dan 10 saudaranya menyembah dia. Apa yang dilihat dia kejar, dan roh Tuhan selalu bersama dia, dan semuanya terjadi. Amin. Karena Tuhan selalu berbicara tentang masa depan. Ya. Dan akhirnya ya, dengan begini dan begitu dipancinglah ya. Kenapa kau tidak datang bersama ayahmu? Oh, ayahku sedang di rumah. Kau berapa saudara? 12. Kenapa kau ada 10 orang? Yang satu ditinggalkan untuk menemani ayahku yang bernama Benyamin. Yang satu lagi kemana? Yang satu lagi aku tidak tahu, sudah lama aku tidak bertemu, mungkin sudah mati. Padahal dia sedang berbicara dengan adiknya Yusuf. Yusuf yang dikatakan sudah mati itu padahal masih hidup. Tapi Yusuf, karena kasihnya, walaupun Yusuf mempunyai kekuasaan ya, dia bisa memenggal kepala saudara-saudaranya, tapi dia tidak lakukan. Karena kasihnya, karena kasih Tuhan itu ada dalam Yusuf, maka Yusuf bisa mengampuni. Ya, begitu saudara-saudara tahu ya, yang dibicarakan saudaranya itu telah hilang dan mati sudah lama. Ternyata dia sembah orang, yang dia sembah itu adalah saudaranya. Yusuf yang telah dikatakan itu menjadi orang yang sangat berkuasa setelah Firaun, dan 10 saudaranya menyembah dia, dan semua mimpinya itu menjadi kenyataan ya. Saudaranya semuanya ketakutan, karena resiko kalau sampai Yusuf marah ini mereka bisa dibantai. Tapi Yusuf tidak lakukan. Yusuf mengasihi dan memberkati mereka. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Haleluya, puji Tuhan, amin. Ya, ingat,
Hukum tabur tuai itu tetap berlaku selama bumi ini masih ada, amin. Perhatikan, ya. Orang yang tadi saya cerita krisis paceklik begini dan begitu, dia bertobat, dia datang kepada Tuhan, dia minta hutang-hutangnya dibereskan, dia minta aset yang hilang itu bisa kembali, dan Tuhan ajarkan dia dengan pola caranya menabur yang benar agar mereka diberkati dan hidupnya kaya raya, dan apa yang hilang Tuhan kembalikan lebih dari itu, berlipat-lipat kali ganda. Setelah terjadi, ya, mereka meninggalkan Tuhan. Mereka tidak sadar mereka lebih mementingkan uang daripada Tuhan. Sesungguhnya Tuhannya adalah uang, bukan Tuhan sang pencipta itu. Bertobatlah, ya. Jangan sampai murka Tuhan. Tuhan itu datang untuk kasih, dan dia juga sebagai datang, dia juga bisa menghakimi. Jangan sampai murka Tuhan datang kepadamu, engkau dihakimi, engkau bisa dibinasakan. Ya, bertobatlah Anda yang telah mendengar, ya. Bukankah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi? Bukankah Tuhan yang menciptakan uang? Kenapa engkau mencari uang bukan mencari sang penciptanya? Bertobatlah, bertobatlah. Haleluya, puji Tuhan. Kita buka Galatia 6 ayat 9, ya, sambungan yang tadi, ya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, ya, karena apabila sudah waktunya kita akan menuai. Titik sampai di situ dulu. Janganlah engkau jemu-jemu berbuat baik kepada siapapun juga. Mau dia miskin, mau dia kaya, mau apa, butuh pertolongan, tolong saja. Ya, jangan kau hitung-hitungan. Jangan karena kalau dibayar baru mau datang. Jangan. Karena apa yang kau tabur pasti kau tuai. Ya. Jika sudah saatnya tiba, kondisimu sedang lemah, Tuhan ingat, ya, bahwa kau sering membantu orang. Di saat orang sedang mengalami kesulitan, sesungguhnya engkau memiutangi Tuhan. Maka Tuhan akan mengirim orang yang tepat, orangnya Tuhan untuk datang menolongimu, ya, sehingga engkau tidak diizinkan Tuhan sampai jatuh tergeletak. Amin. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah berbuat baik kepada semua orang, terutama kawan-kawan kita yang seiman. Seiman itu bukan hanya orang Nasrani. Walaupun dia agama Buddha, Hindu, Katolik, atau yang Islam, kalau dia percaya Tuhan Yesus itu juru selamat, itu juga sudah seiman. Ya, banyak orang tidak mengerti. Injil itu berita tentang keselamatan. Yang membuat agama itu manusia. Tuhan tidak pernah membuat agama Kristen, Katolik, Islam apa tidak. Apakah Anda pada saat pulang ke surga Tuhan tanya, agamamu apa? Tidak. Ya, Tuhan cuma tanya, apakah Injil kebenaran yang aku sabdakan kepadamu, aku berikan kepadamu, apakah engkau sudah lakukan? Tuhan, bukankah aku ini telah banyak bikin mujizat, menyembuhkan orang sakit, ya, bahkan aku pernah membagikan orang mati, aku usir setan begini begitu. Tuhan tanya, yang aku tanya, apakah engkau melakukan firman yang aku katakan? Dia malah ngomong yang lain. Tuhan bilang apa? Enggak, kau dari hadapan aku tidak kenal engkau. Karena dengan begitu, ya kan, aku coret kau tidak ada dalam buku kehidupan. Maka tempatmu itu di dalam ratapan dan kertak gigi, ya, yaitu di tempat yang paling menyeramkan di neraka. Engkau meratap, kau menangis, ya, dengan kertakan, hanya kau mendengarkan gertakan gigi orang ketakutan. Apakah itu yang Anda inginkan? Ya, haleluya. Keberhasilanmu, kesuksesanmu, ya, keputusanmu, walaupun engkau datang kepadanya, minta tolong, minta penggunaan begini dan begitu, minta agar dipulihkan, amin. Mintalah pertolongan kepada Tuhan, mintalah pertolongan kepada Dia, mintalah pertolongan kepada Tuhan agar hidupmu itu yang salah dipulihkan, kembali ke jalan yang benar. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus, ya, semua yang kau jalankan, maka yang hilang daripadamu Tuhan kembalikan berlipat-lipat kali ganda, amin. Perhatikan, kita buka Kisah Rasul 1 ayat 8. Haleluya.
Tetapi kamu akan menerima kuasa Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Sudahkah Anda yang mendengarkan menjadi saksi Tuhan, pelaku firman? Engkau mengalami mujizat. Apakah engkau cerita mujizat itu kepada orang? Ya, bahwa Tuhan dia Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub, dan Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah Allah yang hidup. Dan dia tidak pernah mati. Dia Allah yang selalu berbuat mujizat. Sampai sekarang dia berbuat mujizat. Dia tidak pernah berubah dari dulu kemarin dan sampai selama-lamanya. Amin. Jawabannya itu ada di tangan Anda. Amin. Apakah dengan cara seperti tadi ya, Anda sudah melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan? Kalau engkau menerima Roh Kudus, engkau sudah pasti menjadi saksiku ya. Mulailah dari Yerusalem, Samaria, Yudea, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Jangan sampai ke ujung-ujung bumi. Di sekitarmu aja belum tentu kau menjadi saksi ya. Kau lebih mementingkan mamon daripada Tuhan. Bertobatlah, bertobatlah, kembalilah ke jalan yang benar. Haleluya, haleluya. Bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Kembalilah ke jalan Tuhan yang benar. Haleluya, haleluya, haleluya. Berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Sama-sama nyanyikan bersama dengan saya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat Karena kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh
mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab Semua seru doaku, tiada yang seperti Engkau. begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua kehidupanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan. Amin, amin. Aku percaya dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan. Amin, amin. Ora basika bayalara bodialara barata. Ora basangkala yalara bodialara balara bodialara barate. Ora basika bayalara bodialara balara bodialara bayalara bodialara barata. Ora basangka yalara bodialara balara bodialara balara bodialara basangkala yalara bodialara bodialara balara bodialara balara bodialara bayalara bodialara barata. Urialara basangkala yalara bodialara bodialara balara bodialara bayalara bodialara bayalara bodialara bodialara barate. Tuhan, terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu pada hari ini. Semua yang mendengarkan, yang merasa telah begini dan begitu, seperti apa yang firman Tuhan katakan, engkau menyembah uang, kembalilah ke jalan yang benar. Kembalilah menyembah kepada Tuhan yang benar itu, Sang Pencipta langit dan bumi yang menciptakanmu. Tuhan mengasihimu, Tuhan memberkatimu, Tuhan memulihkanmu. Semua yang percaya, mari kita katakan bersama, amin.